Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudara sekalian, perlu saya sampaikan yang pertama, jangan lupa untuk nanti setelah Zoom ini di e-learning ya, ada tanya jawab. Kemudian yang untuk Kamis depan ya, itu membicarakan kelanjutan dari ini, dari apa namanya itu, masalah zakat. Nah, nanti lebih banyak mengakses tentang penelitian ya. Nanti silakan mencari sumber-sumber penelitian untuk kita bahas di Kamis depan. Lalu Kamis depannya lagi itu libur karena menjelang Natal, dan Kamis depannya lagi libur lagi menjelang tahun baru. Baru kemudian Kamis depannya lagi masuk membahas tentang apa itu haji ya. Itu. Saya kira itu. Baik, untuk hari ini kita akan membahas mengenai zakat, infak, dan sedekah. Silakan nanti ditelaah apa itu istilah zakat, infak, dan sedekah. Dilihat dari segi istilahnya saja sudah beda. Nah, pengertiannya seperti apa, penerapannya di dalam ajaran Islam seperti apa, kira-kira kalau dalam pengertian ajaran Islam itu dengan pengertian sehari-hari itu ada bedanya apa enggak ya. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah landasannya, karena kita bicara adalah fikih, berarti adalah landasan apakah itu ayat ataupun hadis, dan juga pendapat para ulama. Silakan nanti paparan sudah ada di sini ya. Saya persilahkan kepada kelompok berapa ini ya, untuk menyampaikan presentasinya mengenai zakat, infak, dan sedekah. Saya persilakan. Ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai zakat, infak, dan sedekah. Nah, poin pertama adalah zakat. Arti zakat dalam syariat Islam adalah harta yang wajib diberikan kepada orang-orang yang tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu pula. Secara teknis, zakat berarti menyucikan harta milik seseorang dengan cara pendistribusian oleh kaum kaya sebagiannya kepada kaum miskin. Sebagai hak mereka, dengan membayar zakat, maka seseorang memperoleh penyucian hati dan dirinya serta melakukan tindakan yang benar dan memperoleh rahmat selain hartanya akan bertambah. Zakat menurut bahasa ialah subur, dan zakat menurut istilah yaitu pemberian suatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Berikutnya ada macam-macam zakat dan dasar-dasar hukumnya. Menurut garis besar, zakat dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah zakat harta atau bisa disebut zakat mal. Apa itu zakat harta? Zakat harta adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara syar'i. Lalu
sini telah diterapkan, contohnya zakat harta itu adalah zakat emas, perak, binatang ternak, hasil tumbuh-tumbuhan, baik berupa buah-buahan maupun biji-bijian, dan harta perniagaan. Lalu yang kedua ada zakat jiwa atau zakat nafs. Zakat ini populer di dalam masyarakat dengan nama zakatul fitri, yaitu zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim di bulan Ramadan menjelang sholat Idul Fitri. Lalu selanjutnya ada tujuan zakat yang ada di PPT ini, yaitu tujuan zakat secara simpelnya, yaitu memperbaiki hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan dirinya, hubungan manusia dengan masyarakat, hubungan manusia dengan harta benda. Lalu kalau ingin secara ribetnya, tujuan zakat sebenarnya ada banyak, yaitu yang pertama menyucikan harta dan jiwa muzaki, mengangkat derajat fakir miskin, yang ketiga membantu memecahkan masalah para ghorimin, ibnu sabil dan mustahik lainnya, yang keempat membentangkan dan membina tali persaudaraan sama umat Islam dan manusia pada umumnya, yang kelima menghilangkan sifat kikir, keenam menghilangkan sifat dengki dan iri, yang ketujuh menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat agar tidak ada kesenjangan di antara keduanya. Lalu yang kedelapan mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri sendiri, terutama bagi yang memiliki harta. Yang terakhir mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban. Lalu selanjutnya ini adalah syarat dan ketentuan berzakat, yaitu yang pertama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga cukup haul, yang keempat cukup hisab. Untuk poin infak mungkin akan dijelaskan oleh Mbak Widya Stuti. Mbak Widya Stuti dipersilakan. Mbak Widya Stuti. Widya Stuti kelihatannya belum ya. Wakil no Mas, Kak Doatur. Ya, langsung Mbak Tufaila saja. Mas Adi. Pengen aku Tamin? Iya, istilahnya Mas. Waduh. Ya, Mas Amin ini. Sangguyu ta lah, sama ganteng. Iya. Iya. Insert kami ngerek, tiga ngerek. Baca, sungkan. Aku presentasi min, kali ini. Baiklah, kalau gitu saya wakilkan poin infak. Infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali ia memperoleh rezeki sebanyak yang ia kehendaki. Menurut bahasa, infak berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syariat, infak adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam Islam. Berdasarkan pengertian di atas, maka setiap pengorbanan atau pembelanjaan harta dan semacamnya pada kebaikan disebut al-infak. Dalam infak tidak ditetapkan bentuk dan waktunya. Demikian pula dengan besar atau kecil jumlahnya. Tetapi infak biasanya identik dengan harta atau sesuatu yang memiliki nilai barang yang dikorbankan. Infak adalah jenis kebaikan yang bersifat umum, berbeda dengan zakat. Jika seseorang berinfak, maka kebaikan akan kembali pada dirinya sendiri. Tetapi jika ia tidak melakukan hal itu, maka tidak akan jatuh kepada dosa, sebagaimana orang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat, tetapi ia tidak melaksanakannya. Lalu selanjutnya di sini ada hikmah dan manfaat infak. Yang pertama, sebagai realisasi iman kepada Allah. Yang kedua, menolong dan membantu kaum du'afa. Yang ketiga, merupakan sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan umat Islam. Perbedaan antara zakat dan infak. Yang pertama ada zakat, hukumnya wajib, sedangkan infak hukumnya sunnah.
Yang kedua, zakat ditentukan nisabnya sedangkan infak tidak memiliki batas. Yang ketiga, zakat ditentukan siapa saja yang berhak menerimanya sedangkan infak boleh diberikan kepada siapa saja. Infak secara garis besar itu dibedakan menjadi dua bagian. Infak wajib dan infak sunnah. Infak wajib ada 3 jenis, yaitu zakat, kafarat, nazar. Lalu infak sunnah ada 4 jenis, yaitu infak kepada fakir miskin, sesama muslim, infak bencana alam, infak kemanusiaan. Nah, untuk poin sodako mungkin akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mbak Tufaila. Dipersilakan untuk menjelaskan sodako. Sedekah berasal dari kata sedekah. Sedekah berasal dari kata sedekah yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang-orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima sedekah. Seperti halnya infak, dalam sedekah tidak ditetapkan bentuknya, bisa berupa harta, barang, ataupun sikap yang baik. Jika ia berupa harta atau barang, maka sedekah tidak ditetapkan waktunya dan jumlahnya. Hadis riwayat Imam Muslim, Abu Dzar, Rasulullah menyatakan bahwa apabila tidak mampu bersedekah dengan harta, maka membaca tasbih, tahmid, tahlil yang berhubungan sama isi atau melakukan kegiatan amal ma'ruf nahi mungkar adalah sedekah. Sedekah dalam syariat adapun secara terminologi syariat sedekah adalah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang yang miskin. Sedekah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja, tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain. Makna sedekah. Yaitu satu, sedekah berarti memberi dharma. Yang kedua, sedekah dapat bermakna infak, zakat, dan kebaikan non materi. Sedekah. Ya, silakan ditutup dengan salam. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok zakat, infak, dan sedekah yang telah memberikan penjelasan yang sudah disimak oleh kelompok-kelompok lain. Ya, jangan lupa ya, kalau kita ingin memperdalam maka tentu ada dalil-dalil yang perlu diketahui ya. Baik itu ketentuan yang berkaitan dengan zakat, ya, infak, dan sedekah, ya, tentang wajibnya, tentang sunnahnya, tentang pelaksanaan pada masa Rasulullah, dan kemudian para sahabat itu seperti apa. Ya, nanti silahkan kita akan memperdalam di e-learning. Ya. Silakan dimunculkan wajahnya yang lain. Katika, Fuad Fanani, Mahiro, Abdurrahman, Amirul, Karisma, ya sudah jelas tadi ya.
Ini sudah melaksanakan ajaran tentang zakat apa belum? Ajaran tentang zakat ini, kalau sholat kan sudah jelas ya. Kalau zakat ini sudah zakat sendiri atau masih dizakati orang tua? Nah, Hiro gimana? Sudah zakat sendiri. Sudah zakat sendiri ya? Sudah zakat sendiri saya, Pak. Sendiri ya? Ya. Nah, Fuad, zakat sendiri. Apa dizakati orang tua? Amirul? Alhamdulillah. Zakat sendiri. Nah, saat Desa Putra, zakat sendiri apa dizakati orang tua? Alhamdulillah sudah zakat sendiri, Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau sudah zakat sendiri berarti maksudnya sudah ini ya, sudah punya uang ya, sudah berpenghasilan ya. Alhamdulillah, saya kira itu kajian kita pada sore hari yang rintik-rintik ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk menambah ilmu pengetahuan kita, dan marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.